Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Atira Sofa Laila, jurusan Psikologi Universitas Bosowa. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu. Yang pertama, ontologi. Ontologi merupakan salah satu penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Antara para filsafat Yunani, ada filsafat yang paling tua, yaitu Thales, dengan perundungannya yang mengatakan bahwa air sebagai substansi paling dalam. Dalam persoalan ontologi, orang dihadapkan terhadap dua kenyataan. Yang pertama, kenyataan berupa material, dan yang kedua, kenyataan yang dihadapkan pada rohani atau kejiwaan. Jika berbicara tentang hakikat, hakikat itu sangatlah luas. Hakikat adalah realitas. Realitas adalah kerilan. Real adalah kenyataan yang sebenarnya. Jadi hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya. Ahmad Tafsir mencontohkan tentang hakikat, makna demokrasi dan fata morgana. Hakikatnya pemerintahan demokratis menghargai pendapat masyarakat. Mungkin kita pernah mengalami di mana pemerintahan itu melakukan tindakan sewenang-wenangnya, tidak menghargai pendapat rakyat. Tetapi itu hanyalah sementara, bukan hakiki. Yang hakiki, pemerintah itu demokratis. Kemudian tentang hakikat fata morgana dicontohkan ketika kita melihat suatu objek fata morgana, apakah real atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Fata morgana itu bukanlah hakikat. Hakikat fata morgana itu tidak ada. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yang dimana on adalah begin and longs adalah logis. Jadi ontologi adalah the theory of begin, find begin, atau teori tentang kebenaran sebagai kebenaran. Louis Oakeshott dalam Elements of Philosophy mengatakan ontologi itu mencari ultimate reality. Contoh pemikiran ontologi menurut Louis Oakeshott adalah pemikiran Thales yang berpendapat bahwa airlah yang menjadi ultimate reality. Jadi Louis Oakeshott mempunyai pemikiran yang sama dengan Thales yang mengatakan bahwa air adalah substansi terdalam. Kemudian ada Neong Muhajir dalam bukunya Filsafat Ilmu mengatakan ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Kemudian ada lagi rumusan Lawrence Bagus menjelaskan yang ada itu meliputi semua realitas dalam semua bentuknya. Kemudian menurut Jujun Surya Sumantri dalam pengetahuan ilmu dalam perspektif mengatakan bahwa ontologi ini membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkataan lain, pengajian tentang teori yang ada. Kemudian ada Adardi dalam bukunya Humanior, Filsafat dan Logika mengatakan ontologi ini adalah penyelidikan sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara yang berbeda di mana entitas dari kategori-kategori yang logis yang berlainan seperti objek-objek fisik, hal universal dan abstrak dapat dikatakan ada. Keterangan tradisional ontologi dianggap sebagai teori prinsip-prinsip umum dari hal yang ada. Pemikiran akhir-akhir ini, ontologi dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada. Adapun menurut Sidi Gizalda dalam bukunya Sistematika Filsafat, di sini dia mengatakan bahwa ontologi ini mempersoalkan tentang sifat dan keadaan terkait dari kenyataan.
Kemudian Amsal Bakhtiar dalam bukunya Filsafat Agama mengatakan bahwa ontologi ini berasal dari kata antos, suatu yang berwujud. Jadi ontologi adalah teori tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Jadi dari beberapa pengetahuan yang kita dapat bisa disimpulkan bahwa menurut bahasa ontologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau antos yang artinya ada dan logis adalah ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Kemudian menurut istilah ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang berupa ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani, konkret, maupun rohani atau abstrak. Term ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Gottslenus pada tahun 1636 Masehi untuk memenuhi teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisik. Dalam perkembangan, Christian Wolff membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum atau ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip yang paling dasar atau yang paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Metafisika khusus masih dibagi menjadi kosmologi, psikologi, dan teologi. Kosmologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang alam semesta, sedangkan psikologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang jiwa manusia. Kemudian teologi itu filsafat secara khusus membicarakan tentang Tuhan. Kemudian dalam pemahaman ontologi, terdapat pandangan-pandangan pokok pikiran sebagai berikut. Pertama itu monoisme. Pemahaman ini menganggap bahwa hakikat yang berasal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja. Dan mungkin ada hakikat yang masing-masing beda, yang masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Haruslah ada salah satu yang merupakan sumber pokok dan dominan menentukan perkembangan yang lain. Istilah monisme oleh Thomas Davidson disebut dengan block universe. Pemahaman ini membagi menjadi dua aliran. Yang pertama, materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asli itu hanyalah materi, bukan rohani. Disebut dengan materialisme, menurutnya bahwa zat ini merupakan kenyataan dari satu-satunya fakta. Jiwa atau ruh itu hanyalah merupakan akibat saja dari proses gerakan kebenaran dengan salah satu cara tertentu. Materialisme sering disebut naturalisme. Sebenarnya ada sedikit perbedaan antara materialisme dengan naturalisme. Naturalisme berpendapat bahwa alam saja yang ada, yang lain di luar alam tidak ada. Yang dimaksud alam itu meliputi benda dan ruh. Sedangkan materialisme itu menganggap ruh itu adalah kejadian dari benda. Jadi tidak sama nilai benda ruh seperti dalam naturalisme. Aliran pemikiran ini dipelopori oleh Pak filsafat yaitu Thales. Ia berpendapat bahwa unsur asal adalah air karena penting bagi kehidupan. Sedangkan Anaximander berpendapat bahwa unsur asal itu adalah udara dengan alasan bahwa udara merupakan sumber dari segala kehidupan. Kemudian Demokritus berpendapat bahwa hakikat alam ini merupakan atom-atom yang banyak jumlahnya, tidak dapat dihitung dan amat halus. Atom-atom inilah yang merupakan asal kejadian alam. Alasan mengapa aliran ini berkembang hingga memperkuat dugaan bahwa yang merupakan hakikat adalah yang pertama, pada pemikiran yang masih sederhana, apa yang
kita lihat atau kita rasa dalam empiris kita itu biasanya dijadikan kebenaran yang terakhir. Kemudian yang kedua itu adalah penemuan-penemuanlah yang menunjukkan bergantungnya jiwa pada benda. Kemudian ketiga, dalam sejarahnya manusia memang bergantung pada benda seperti pada padi. Kemudian aliran yang kedua itu idealisme. Idealisme ini dinamakan juga dengan spiritualisme. Idealisme berarti serba cinta, sedangkan spiritualisme berarti serba ruh. Idealisme diambil dari kata ideal, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sejenisnya, sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruangan. Alasan aliran ini yang menyatakan bahwa hakikat benda adalah ruh, spirit, atau sebagainya adalah yang pertama, nilai ruh lebih tinggi daripada benda, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, manusia lebih dapat memahami dirinya daripada dunia luar dirinya. Kemudian yang ketiga, material ialah kumpulan energi yang menempati ruangan. Benda itu tidak ada, yang ada itu hanyalah energi saja. Kemudian dalam pengembangan aliran ini ditemukan pada ajaran Plato. Dengan teori idenya, menurutnya tiap-tiap yang ada di alam semesta ada idenya, yaitu konsep universal dari setiap sesuatu. Alam nyata yang menempati ruangan ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam ide itu. Jadi ideal yang menjadi hakikat dari sesuatu. Kemudian Aristoteles memberikan sifat kerohanian dengan ajarannya menggambarkan alam ide itu sebagai sesuatu tenaga yang berada dalam benda-benda itu sendiri dalam menjalankan pengaruhnya dari dalam benda itu. Adapun pendapat dari filsafat modern, salah satunya adalah George Berkeley yang menyatakan bahwa objek-objek fisik adalah ide-ide. Kemudian setelah kita mempelajari hakikat itu satu atau yang biasa disebut dengan monisme, ada juga pandangan yang mengatakan bahwa hakikat itu ada dua. Aliran ini disebut dengan dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan ruh, jasad dan spirit. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Hubungan keduanya menciptakan hubungan di dalam alam semesta ini. Tokoh pemahaman ini adalah Descartes, yang dianggap sebagai bapak filosof modern. Ia menekankan kedua hakikat itu dengan istilah dunia kesadaran, rohani, dan dunia ruang, kebendaan. Dalam bukunya Discours de la Méthode dan Meditation de Prima Philosophie, ia menggunakan metode yang terkenal dengan Cogito Descartes, atau yang biasa kita dengar dengan metode keraguan Descartes. Descartes meragukan segala sesuatu yang dapat diragukan. Mula-mula ia mencoba meragukan semua yang dapat diindra, objek yang sebenarnya tidak mungkin diragukan. Dia mengatakan bahwa keraguan itu mungkin karena ada pengalaman mimpi, ilusi, imajinasi. Seseorang seolah-olah dalam keadaan yang sesungguhnya. Di dalam mimpi, seseorang seolah-olah mengalami sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi, persis seperti tidak mimpi. Disinilah dia menyatakan bahwa tidak ada batasan antara mimpi dan tidak mimpi. Akibatnya ia menyatakan bahwa ada satu yang tidak dapat diragukan, yaitu saya sedang ragu. Dia mengatakan bahwa keraguan ini disebabkan oleh cara berpikir kita.
Ada satu kalimatnya yang terkenal, yaitu Cogito ergo sum. Aku berpikir, jadi aku ada. Pemahaman ini kemudian terkenal dengan rasionalisme, yaitu pemahaman filsafat yang mengatakan bahwa akal rasional adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan itu. Kemudian pemahaman tentang pluralisme. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk ini semuanya nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy dan Religion menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur. Tokoh aliran ini pada masa Yunani kuno adalah Anaxagoras dan Empedokles, yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri atas 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Tokoh modern seperti William James dalam bukunya The Meaning of the True James mengatakan tidak ada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum dan bersifat tetap, yang berdiri sendiri lepas dari akal yang mengenal. Oleh karena itu, tidak ada kebenaran yang mutlak, yang ada adalah kebenaran-kebenaran, yaitu apa yang benar dalam pengalaman-pengalaman yang khusus, yang setiap kali dapat diubah oleh pengalaman berikutnya. Kenyataan terdiri dari banyak kawasan yang berdiri sendiri. Dunia bukanlah suatu universum, melainkan suatu multiversum. Dunia adalah suatu dunia yang terdiri dari banyak hal yang beraneka ragam atau pluralis. Kemudian yang keempat, nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgenev dalam novelnya Fathers and Children yang dituliskan pada tahun 1862 di Rusia. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Pada pandangan Gorgias yang memberikan 3 proposisi tentang realitas. Yang pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Realitas itu sebenarnya tidak ada. Kemudian yang kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ini disebabkan oleh penginderaan itu tidak dapat dipercaya. Penginderaan itu sumber ilusi. Kemudian yang ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahu kepada orang lain. Kemudian tokoh lain yaitu Friedrich Nietzsche dalam pandangannya bahwa Allah sudah mati. Allah Kristiani dengan segala perintah dan larangannya sudah tidak merupakan rintangan lagi. Dunia terbuka untuk kebebasan dan aktivitas manusia. Nietzsche mengakui bahwa pada kenyataannya moral di Eropa sebagian besar masih bersandar pada nilai-nilai Kristen. Tetapi tidak dapat dihindari bahwa nilai-nilai itu akan lenyap. Manusia modern terancam nihilisme. Dengan demikian, ia sendiri harus mengatasi bahaya itu dengan menciptakan nilai-nilai baru dan transvaluasi semua nilai. Kemudian yang terakhir, agnostisisme. Kata agnostisisme berasal dari bahasa Girik agnosto yang berarti you know. Artinya not, gno artinya no. Aliran ini dengan tegas selalu menyangkal adanya sesuatu kenyataan mutlak yang bersifat transenden. Aliran ini dapat kita temui dalam filsafat eksistensi dengan tokoh-tokoh seperti Søren Kierkegaard, Heidegger, Sartre, dan Jasper. Søren Kierkegaard yang terkenal dengan julukan sebagai bapak filosof eksistensialisme mengatakan manusia tidak pernah hidup sebagai satu aku umum, tetapi sebagai aku individual.
yang sama sekali unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam sesuatu yang lain. Sedangkan menurut Martin Heidegger mengatakan satu-satunya yang ada itu ialah manusia, karena hanya manusialah yang dapat memahami dirinya sendiri. Kemudian menurut Jean-Paul Sartre mengatakan bahwa manusia selalu menyangkal hakikat keberadaan manusia bukan etre ada, melainkan etre akan atau sedang. Segala perubahan manusia tanpa tujuan karena tidak ada tetap. Segala sesuatu mengalami kegagalan. Kemudian ada menurut Karl Jaspers menyangkal adanya suatu keadaan yang transenden, yang mungkin itu hanyalah manusia berusaha mengatasi dirinya sendiri dengan membawakan dirinya yang sebelum sadar kepada kesadaran yang sejati. Jadi, agnostisisme adalah penyangkalan terhadap kemampuan manusia mengetahui hakikat benda baik materi maupun rohani. Namun tampaknya agnostisisme lebih dari itu karena menyerah sama sekali. Mungkin sekian penjelasan saya tentang dasar-dasar ilmu mengenai ontologi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.